Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita dipulihkan dan diutus. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama, kita diajak untuk hidup dalam Yesus Kristus dan tumbuh dalam iman kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan umat di Kolose bahwa mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dengan teguh berakar dan dibangun di dalamnya. Mereka diberikan pembaruan dan pemulihan. Pada bacaan Injil diceritakan tentang Yesus pergi ke bukit untuk berbicara atau berdoa dengan Allah dan memilih 12 rasul. Setelah itu, Tuhan Yesus turun melayani orang banyak dengan mengajar dan melakukan mujizat penyembuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan mereka secara fisik, tetapi juga memberikan harapan dan pemulihan bagi jiwa-jiwa mereka. Renungan ini mengajak kita untuk terus tumbuh dalam iman dan mendalami hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk memperhatikan dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, menjaga dan memperkuat akar iman kita. Dari situ, kita juga dipanggil dalam kehidupan kita sehari-hari dan melayani orang banyak, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui pelayanan kita, baik melalui doa ataupun tindakan, kita dapat menjadi saluran berkat Allah bagi mereka yang membutuhkan kasih-Nya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terhingga. Tunjukkanlah kepada kami jalan untuk terus tumbuh dalam iman
dan memperkuat hubungan kami denganmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.